Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hota Pandrita dari kelas 12 Mi Aljasari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tahap pada transfer elektron. Nah, sebelum kita beralih ke tahap, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari transfer elektron. Nah, transfer elektron merupakan tahapan terakhir dari respirasi aerob yang nantinya akan menghasilkan ATP dan H2O sebagai hasil akhirnya. Nah, dalam transfer elektron, oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir yang nantinya akan membentuk H2O yang akan dikeluarkan dari sel. Nah, disebut dengan transfer elektron karena dalam prosesnya terjadi proses elektron dari suatu protein ke protein yang lainnya. Nah, elektron yang ditransfer dari NADH dan FADH2 yang telah terbentuk sebelumnya, elektron akan ditransfer dari tingkat energi tinggi menuju tingkat energi yang lebih rendah sehingga akan melepas energi yang akan digunakan untuk membentuk ATP. Selanjutnya, pada tahap pertama, NADH akan melepaskan elektron atau dengan simbolnya emin, yang dimana kepada kompleks protein 1. Nah, peristiwa ini membebaskan energi yang memicu dipompanya H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antarmembran. NADH yang telah kehilangan elektron akan berubah menjadi NAD+. Nah, selanjutnya elektron akan diteruskan kepada ubiquinon. Selanjutnya lagi elektron diteruskan pada kompleks protein 3. Hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antarmembran. Nah, selanjutnya elektron akan diteruskan kepada sitokrom C. Lanjut lagi, elektron akan diteruskan kepada kompleks protein 4. Hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antarmembran. Selanjutnya, elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan dua ion H+. Nah, membentuk H2O. Selanjutnya, bila dihitung transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antarmembran H+. Atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Selanjutnya, lewat H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3H+ yang termasuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Nah, proses yang terakhir yaitu proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan kemiosmosis. Nah, selanjutnya kita bisa dapat menarik kesimpulan bahwa satu NADH yang menjalani transfer elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP, dan sedangkan satu molekul FADH2 yang menjalani transfer elektron akan menghasilkan 2 molekul ATP. Nah, disinilah akhir dari respirasi aerob molekul glukosa. Nah, respirasi ini akan menghasilkan energi sebanyak 36/38 ATP dengan hasil akhir berupa CO2 dan H2O. Yang akan dikeluarkan hasil akhirnya berupa CO2 dan H2O yang akan dikeluarkan dari tubuh sebagai zat sisa respirasi. Satu molekul glukosa dengan 6 atom C ketika mengalami respirasi aerob akan melepaskan 6 molekul CO2. Nah, karbon dioksida tersebut dibebaskan pada tahap dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.